teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena udah lama banget nggak upload video tentang aplikasi komputer atau RSAP-nya sendiri. Jadi hari ini saya akan langsung aja menjelaskan tentang analisis struktur portal dua dimensi yang gabungan. Oke, kita langsung aja masuk di soalnya ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita mulai masuk di analisis struktur gabungan. Jadi di sini kita sudah mulai mendesain tentang portal gabungan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada struktur gedungnya, sorry. Terus nggak cuma gedung di sini, tapi kita juga belajar tentang rangka batangnya. Jadi kemarin kan saya sudah jelasin ada 3 video ya kalau nggak salah tentang rangka batang tuh. Jadi di sini kita langsung aja gabungin, ada gedungnya, ada atapnya jadi satu, jadi nggak portal sendiri terus batang sendiri, rangka batang sendiri, tapi kita udah jadikan mereka di satu tempat, tapi masih. Jadi di sini kita sudah masukkan strukturnya, baik itu rangka batangnya ya, ini atapnya, dan juga struktur untuk portalnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat nih di sini nih, ini kolomnya pakai kolom 30-30, tapi untuk baloknya ya kita pakai dua jenis atau dua macam. Ada yang ukuran 25-30 dan 30-40. Lalu untuk bebannya sendiri juga ada 3 ya. Jadi ada node load atau beban titik, ini untuk yang di atap pastinya. Lalu ada juga beban merata, itu di tiap baloknya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi di sini kita udah belajar banyak nih teman-teman ya. Kita upgrade lagi ilmu kita. Jadi di sini kalau kemarin kita main-mainnya cuma di beban mati aja tuh kan, hanya di DL aja. Sekarang kita sudah mulai masuk di beban hidup dan beban kombinasi. Karena pada dasarnya nggak mungkin lah ya kalau struktur itu isinya cuma beban mati aja. Jadi pasti ada beban hidupnya, ada orangnya di atasnya, lalu ada barang-barangnya. Nah, itu kan kita masukkan semuanya di sini. Kita coba 2 beban dulu ya. Di sini jadi beban mati, beban hidup dulu, tapi nanti akan kita kombinasikan. Karena kalau kita sudah merencanakan atau mendesain suatu struktur, itu pasti ada yang namanya beban kombinasi. Jadi yang sesuai dengan ASD, ada yang LRFD. Nah, itu nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di sana ya. Oke, kita langsung aja masuk di robotnya. Teman-teman, tadi saya lupa ya nggak ngerekam yang pertamanya pas waktu mau masuknya, tapi kita bisa uh, pilih itu ya. Kalau misalnya kita terlanjur masuk di mana aja nih, kita bisa langsung ganti aja di new ini ya, di new, lalu kita pilih yang frame 2D design yang ini. Oke, kita klik aja no ya. Yang pertama teman-teman, pastinya kita akan buat kolomnya dulu ya. Jadi kita akan gambarkan di bars. Sini kita bikin kolomnya tadi ukurannya 30-30, jadi kita bikin dulu aja ya di section ini, titik-titik 3-nya ini diklik, kita bikin dulu ini RC kolom.
punya saya pakai FC Accent 25 MPa, lalu B nya itu kita masukkan 30, hanya 30, kita add. Oke, selanjutnya saya mau bikin beamnya aja ya sekalian. Tadi kan beamnya pakai RC ya, RC beam, jadi beamnya ada dua macam tadi, 25 30. Kita add. Lalu ada yang 30 dan 40 gini ya. Ya, kita, oh ya, sebelum kita langsung gambarin, ini kan material saya ya, material saya tuh saya udah bikin nih yang FC Accent-nya 25 MPa. Nah, kalau misalkan punya kalian masih belum ada ya, di sini masih konkret seperti ini, nanti bisa kita buat ya. Oke, ini saya close dulu. Saya akan tunjukkan kalau mau bikin di mana. Di sini ya, di job reference kita masuk ke material. Nah, ini konkret saya 25 MPa, tapi kalau punya Anda belum ada, jadi kita masuk ke modification sini, lalu masuk ke konkret ya, bukan steel lagi tapi konkret. Ini kita kasih nama FC Accent 25 MPa. Nah, lalu yang ini kita bikin aja ya. Jadi untuk modulus elastisitas sendiri itu kan rumusnya dari kita bikin dulu ya, FC Accent 25 MPa. Lalu modulus elastisitasnya atau yang modulusnya atau modulus yangnya itu kan pakai rumus ya. Jadi rumus dari modulus elastisitas itu kan 4700 dikalikan dengan FC Accent-nya. Kalau misalkan FC Accent kita adalah 25 MPa, kita langsung bikin aja di sini 25 akar 25 ya, dikalikan dengan 4700. Oke, ini kita masukkan. Nah, ini dia otomatis masuk ya. Kalau yang bingung caranya gimana, diklik aja 2 kali, nanti keluar kalkulator kayak gini ya. Lalu Poisson ratio-nya kita biarin, specific weight-nya kita masukkan 2400, dan desainnya kita pakai 25 MPa. Jadi ini biasanya ada karakteristik ini, tapi kita pakai yang desain. Ini yang kita pilih yang silindrikal, lalu kita add ya. Oke, selanjutnya ini kita masuk aja, kita pilih yang 25 MPa, lalu di save current parameter as default dan di OK. Oke, kayak gitu ya. Berarti kita udah bikin materialnya kayak gimana, pakai baja yang 37 atau yang 25. Oh iya, by the way, ini sorry ya kalau misalkan agak berisik, soalnya kondisinya di luar lagi hujan. Oke, kondisinya di luar lagi hujan, jadi saya juga agak sedikit teriak-teriak nih ya. Semoga aja bisa kedengeran jelas sama teman-teman semuanya. Kita mau bikin dulu ya. Ini bar, mau bikin kolomnya dulu deh biar gampang. Kolomnya tadi kita udah bikin 30-30. Nah, ini di 0 saya centang ya, dragnya di checklist biar dia nyambung. Jadi tingginya adalah 4 dan 3. Coba kita cek, 4 meter dan 3 meter. Dan 4 meter ya.
lalu ditambah 3 meter. Ini karena kita checklist dragnya jadi dia tetap jalan, kita mau dia ada di 4 tambah 3 berarti 7. Klik. Nah, oke. Lalu kita akan kopikan dia ke samping. Kita blok dulu, editnya kita keluarin. Nih, kita akan kopikan ini ya, move or copy ya. Jadi kita copy number of repetitionnya 1, jadi 3 ke samping, lalu ke 8 karena nambah 5, benar 8, lalu oh ya sorry tadi belum, lalu dari 3 ke 8 karena tambah 5, kita klik dulu di sini, lalu kita taruh di sini, klik, lalu diklik lagi, 8 ditambah 4 berarti 12, klik, 12 ini. Oke, bener ya. Nah, gambarnya yang atas nggak kita pakai, kita delete. Lalu selanjutnya kita akan bikin beam ya di sini. Kita bikin beam. Kita ganti yang RC beam. Beamnya kita mau pakai yang 2530 dulu. Dari sini ke sini. Lalu yang ini kita mau bikin yang 3040, ini kita ganti dulu 3040, menu dragnya saya nyalain. Klik sini dan ditutup. Oke, kayak gini. Nah, udah jadi kan yang portalnya nih. Portalnya udah jadi kayak gini. Selanjutnya saya mau bikin tumpuannya yang pasti jepit semua. Kita bikin tumpuannya ya, di fix, kita apply, plus selanjutnya kita akan bikin atapnya nih. Kita pakai materi library aja biar cepat. Berarti yang paling mendekati ini ya. Tadi length-nya adalah berapa tadi? 12 meter. Ini 354 ya, 12. Lalu height-nya 2,5. Ini no. Ini kita no dulu ya. Bisa kita no dulu. Lalu insert, ini kita pilih di ini. Right. Oke. Masukkan beban. Kita akan masukkan beban sekarang. Oke, sekarang kita akan masukkan bebannya. Jadi kita masukkan DL-nya pasti ada 2 ya, DL1, DL2. Lalu live-nya tadi kan ada yang PR itu berarti beban pada roof. Jadi kita bikin 2 di sini. LR ya untuk roofnya. Jadi ini yang LL yang pertama itu untuk yang ada di bagian strukturnya atau di bagian beam. Lalu untuk LR-nya itu pasti yang ada di atap. Kita add. Oke, ada DL1, DL2, LL1 dan LR. Oke, sekarang kita masukkan teman-teman yang DL1 dulu ya. DL1 pasti sudah otomatis masuk karena dia adalah self weight. Lalu yang DL2 ini kita masukkan aja node-nya. Dia yang pertama 400. Lalu ada yang 200, itu bagian samping-sampingnya. Yang paling ujung di sini sama di sini itu 200. Lalu barnya kita bikin yang 3P dulu.
bebannya adalah min 2000. 3P itu untuk yang segitiga ya di sini. Lalu kita bikin yang trapesium. Nih, yang trapesium bebannya adalah min 2000. Kita add. Oke, ini yang DL2. Selanjutnya kita mau bikin yang LL. LL itu diingat-ingat ya, LL yang dimasukkan ini yang 4P min 1250. Jadi untuk LL itu yang dimasukkan yang di sini. Nih ya, yang di sini. Lalu yang 3P juga sama, min 1250. Kita add, yang di add di sini. Lalu kalau untuk yang atapnya ini gimana? Yang atapnya kita ganti yang LR. Kita ganti LR di sini. Kita akan bikin karena dia ada di node semua. Kita masuk ya, ini ada yang 200. Di sini sama di sini, lalu yang 400 kita masukkan. Oke, kalau sudah kayak gini berarti bebannya udah masuk semua ya. Ini DL1 atau self weight-nya udah masuk, DL2 nya dia udah masuk semua, LL nya dia masuk semua ya, ini di sini. Lalu untuk LR nya atau roof nya dia juga udah masuk. Selanjutnya kita akan mengkombinasikan. Kita masuk ke combination, load manual combination, kita masukkan untuk kombinasi yang pertama C1 nih. Oke, jadi kita masukkan 1,4 untuk yang pertama ya, DL12 nya ini ya, kombinasi 1 adalah 1,4 DL kita masukkan. Oke, kita apply dulu. Lalu kita new, kita bikin baru untuk yang kombinasi kedua. Ini kombinasi kedua. Jadi ada 1,2 DL. Lalu yang LL-nya ada 1,6 LL. Dan LR-nya bisa 0,5. Kita masukkan juga seperti ini, kita apply, lalu kita new lagi karena kita ada kombinasi yang ketiga. Ini ya, kita oke, 1,2 DL, 1,2 kita masukkan, lalu LL nya faktornya 1,6 LR, 1,6 apply, kita close. Sekarang kita coba lihat satu-satu ya. DL1 udah masuk, self weight nya, DL2 udah masuk, LL nya udah masuk yang ada di sini bebannya, LR nya yang di roof udah masuk juga. Sekarang kita masuk ke kombinasi 1, berarti dia antara DL biasa dengan self weight nya juga udah masuk, DL1 dan DL2 udah masuk. Lalu yang kombinasi kedua udah masuk semua ya, ada DL1, DL2, LL dan LR nya juga udah masuk nih, udah ketahuan kelihatan. Lalu yang ketiga juga sudah, ini ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan calculation saja. Oke, kita udah calculation, saya matikan. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal lihat resultnya di momen, biar gampang. Kita paling gampang pokoknya ngecek momen. Nah, nih teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Di sini momennya itu masih banyak nih, masih ada nilainya kan, karena tadi kita nggak rilis momen. Jadi biar kita bisa mengenolkan nilai momen pada rangka batang ini, karena memang kalau batang nggak boleh ada momen, kita akan mengubah si batang ini
jadi truss. Caranya gimana? Caranya nanti kita blok dulu ya, kita blok dulu semuanya, lalu kita masuk ke geometri sini. Selanjutnya kita masuk ke additional attributes. Di sini ada additional attributes. Lalu kita advance bar properties sini. Ini tensionnya kan ada truss bar, only axial forces act, dan tensionnya kita ilangin, compression barsnya, jadi kita apply di sini, kita yes. Nah di sini Anda udah lihat ya, truss, berarti dia sudah kita ganti sebagai truss dan tidak ada momen di sini, tidak ada momen yang bekerja di sini. Kalau sudah seperti ini kita close, lalu kita calculation kembali. Oke, nah ini ya, Anda sudah bisa lihat dia di sini sudah tidak ada momen, jadi momennya udah 0, udah benar. Kalau kita mau lihat fx-nya gimana? Oke, kalau kita mau lihat fx-nya dia ada, ya, dia ada di sini. Ini akibat DL1 ada, lalu akibat DL2 dia juga ada, akibat LL1 dia juga ada, LR dia juga ada. Lalu kalau dikombinasikan, kombinasi pertama, ini kombinasi kedua, dan ini kombinasi yang ketiga. Oke, bisa juga lihat reactionnya ya di sini. Reactionnya kita lihat, kita apply. Oh ya, descriptionnya dulu. Nah ini ya, bisa kelihatan berarti reaksi pada tumpuan berapa kita juga udah tahu. Oke teman-teman, itu tadi adalah cara-cara atau langkah-langkah kalau kita mau bikin portal gabungan. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kita benar-benar pahami. Jadi pokoknya di atap itu nggak boleh ada yang namanya momen ya, kalau dia atapnya pakai rangka batam kayak gitu. Terus kalau di atap itu juga kita bikin load sendiri ya, tadi kita bikin load sendiri. Loadnya adalah yang LR ini, loadnya yang LR ini ya, tadi kita bikin sendiri, jadi nggak digabungin sama yang LL biasa. Ini yang LL biasa itu pokoknya yang tidak di atas atap. Pokoknya kalau yang di atap kita bikin LR sendiri kayak gini. Oke, itu prinsip-prinsipnya. Kalau misalkan kita tadi bikin library untuk atap, bisa langsung aja dihilangin momennya. Tapi kalau misalkan kita tadi bikinnya manual atau nggak bikin pakai library, itu pasti dia defaultnya belum truss, jadi kita bisa pakai advance tadi ya, geometry, additional attributes, ke advanced bar properties ini kita ilangin ininya, kita ilangin tensionnya, lalu baru kita calculation dan kita dapatkan hasilnya seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya ya. Jadi nanti silahkan dicoba di rumah. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen, bisa langsung hubungi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.